Baik, salam filosofi saham. Kali ini saya akan membahas saham-saham yang downtrend. Downtrend pada bulan ini lah. Ada beberapa saham yang downtrend dan sekarang pada posisi mulai reversal, mulai mau pembalikan arah naik. Nah, yang pertama itu adalah Adikarya. Adikarya adalah saham BUMN yang kalau kita lihat ini sahamnya Adi. Nah, untuk mengenal saham Adi terlebih dulu, kita cukup melihatnya di KSEI dan di IDN. Kita mulai dulu dengan KSEI ya. Saham Adi. Nah, saham Adi ini Adikarya TBK ya, PT yang listing sesuai ini tanggal lahir saya ini 18 Maret 2004. Kalau kita lihat scriptless-nya, ini scriptless yang tercatat tanggal 23 Juni 2023. Saham Adi 35,67% scriptless atau 2,9 triliun. Lokal percentage-nya itu 31,56 lembar. Foreign persentasinya 4,10%. Ini apa artinya? Artinya saham Adi kuasa market maker-nya itu ada pada investor lokal karena kepemilikan asing hanya 4,10%. Jadi nanti kalau Anda lihat ada akumulasi asing, justru harganya tidak naik, atau sebaliknya asing distribusi harganya turun, mengapa? Nah, bagi para penganut foreign flow ya, yang mengikuti arus asing ya karena kepemilikan asingnya cuma 4,10%. Jadi dia tidak menggerakkan harga partisipasi. Nah, kalau kita lihat saham Adi itu, ini chartnya pada penutupan 27 April 2023 itu 434%. Nah, ini pada bulan April, sekarang udah bulan Juni. Nah, artinya kalau kita lihat secara umum, harganya itu memang pernah tertinggi 19 September 2022. Untuk lebih detail kita pergi kepada ini, IDN, Financial.com ya. Nah, ini kalau kita lihat saham Adi selama 1 tahun saja, itu pada posisi bearish ya. 850 pada bulan September 2022. Nah, harga terendahnya itu di 342 di bulan Mei, kemudian naik 450 pada bulan Juni tanggal 19, kemudian turun lagi. Pada penutupan 27 Juni, harganya di 450-an. Kalau kita lihat sekarang harga Adi itu 450 ya, 27 Juni penutupan. Nah, kalau kita lihat kita cek ini arus asingnya, net foreign-nya, kita lihat asing memang melakukan akumulasi ya, beberapa. Ini tanggal Juni 26-27. Tapi justru harganya turun. Nah, karena apa? Karena kuasa market maker-nya tidak berada pada market maker asing. Nah, kalau kita lihat dalam chart mingguan dari April itu pernah
masuk, Juni turun lagi, nah ini 26 masuk lagi. Nah itulah, apakah saham ini rutin membagi dividen? Kalau kita lihat, enggak, saham ini tidak rutin membagi dividen. Terakhir itu 2020, 18,64 rupiah. Nah, ini manajemennya, nah, banyak orang-orang besar ini, Justinus Prastowo misalnya ini, Kementerian Keuangan ya, juru bicara, sering muncul di TV-TV, staf dari Menteri Keuangan. Itu kita lihat yang kita kenal. Nah, kita ingin lihat shareholder. Ini dia, shareholdernya publik di bawah 5%, 35,67%. Di Indonesia 64,33%. Artinya lumayan lah, tidak terlalu besar sekali. Publiknya 35,67%. Nah itu pertama saham ADI. Kita cek lagi saham yang kira-kira pada posisi downtrend, tetapi sedang akan mulai reversal atau pembalikan arah. Kita ingin lihat saham yang lain, bagaimana ASRI misalnya. Kalau kita lihat saham ASRI, kita cek Alam Sutra, apakah enggak ya pada posisi bullish. Kita cari saham yang sedang downtrend. Mana lagi saham yang sedang downtrend? Anda bisa kasih PT PP ya. Kita coba cek saham-saham BUMN dulu. Ini PT Pembangunan. Ya. Tidak ada yang signifikan ya kalau kita lihat selama setahun. PT PP kurang menarik. Chartnya yang benar-benar downtrend kita ingin cari. MTK ya. Nah, ini dua saham saja ya, satu MTK. Kita ingin cari MTK. Ini MTEK, Elang Mahkota, saham yang cukup menarik untuk kita trading di dalamnya. MTEK, nah MTEK kalau kita lihat chartnya selama setahun ini betul-betul pada posisi downtrend. Ya, menarik. MTEK. Nah, kita cek MTEK ya. MTK cukup dua saham saja, tidak usah terlalu banyak. Saham-saham yang downtrend dan potensial. Dua saja, ini PT Elang Mahkota. Kalau kita lihat ini listing pada 22 Januari 2010. Kita ingin lihat ini dia scriptless-nya 100%. Wah, seluruh saham ini MTEK dijual nih di stock market dalam bentuk scriptless. 61,2 miliar triliun. Nah, lokal memiliki 78,58. Lokal tetap tinggi, asing lumayan 21,42%. Nah, bisa lihat itu. Artinya tetap dalam kuasa market maker lokal. Tapi asing cukup signifikan, 24,42%. Artinya apa? Harganya tidak mungkin ke 50 lah. Meskipun pada posisi downtrend, karena asing masih ada 21,42. Nah, ini harga tertingginya di
10 Agustus 1080. 2180 kita lihat. Terus turun sampai sekarang downtrend sudah di harga 600-an. Kita lihat di IDN. Ini chartnya MTK ya, ada posisi downtrend. Sekarang itu kita lihat asing pada tanggal 27 penutupan masuk lumayan 8.303.300 volume. Nah, kalau kita lihat, nah ini asing mulai ada sedikit masuk ya setelah banyak melakukan distribusi. Kita lihat distribusi asing cukup besar pada saham MTEK. Kita bisa lihat lagi dalam bulanannya. Tuh kan. Ini yang membuat harganya turun ini dari 2022 tadi. Mengapa asing terus melakukan distribusi? Sehingga tinggal tersisa dia 24%. Nah, sekarang mulai ada asing mulai masuk kembali. Mengakumulasi. Nah, kalau kita lihat dia apakah bagi dividen, MTEK membagi dividen ya. Rp5 14 Juli kemarin. Dia memberikan dividen. Manajemennya, ini sih hanya kita butuhkan untuk para investor kalau melihat manajemen segala macam. Ini perusahaan yang cukup kuat karena ada Edi Kusnadi Suryatmaja, Pandu Patria Sahri ini sebagai independen ya, komisioner. Oke, itu shareholder-nya kita lihat. Publik di bawah 5%, sedikit ini 25,18%. Dan nama-nama ini memiliki saham Antoni Salim punya 9% dan sebagainya. Artinya pada posisi downtrend. Nah, saham ini menarik untuk kita masukkan ya dalam watchlist dan cukup potensial. Kita kedua saham yang downtrend. Nah, itulah dua saham yang saya kira menarik untuk kita masukkan watchlist. Saham-saham yang sedang downtrend dan potensial untuk melakukan pembalikan arah. Yang pertama adalah MTEK dan yang kedua. Terima kasih, Anda bisa kasih komentar saham apa yang perlu kita diskusikan, kita analisis agar pengetahuan kita bertambah di dalam stock market. Karena dalam trading jangan terlalu terobsesi untuk mengejar cuan, karena cuan profit itu adalah secondary. Dia akibat aja dari pemahaman dan pengetahuan kita yang baik ya dan dalam di stock market. Jadi usahakan dalam usaha ini kita tidak terlalu terobsesi pada cuan, tapi kita terus-menerus belajar menambah pengetahuan. Karena cuan itu adalah secondary. Terima kasih. Selamat